Darren merasakan sambaran petir, duduk di tanah, air mata, dan ingus mengalir, sambil membiarkan anggota badan terus berdarah. Seluruh orang benar-benar putus asa. Pada saat ini, seorang prajurit dari front kataklismik berlari masuk dan berkata kepada Yoshua, Panglima tertinggi, ada mobil masuk di pintu masuk timur desa. Penjaga kami mengkonfirmasi bahwa Elizabeth duduk di kopilot. Elizabeth, mata Yoshua berbinar. Dia dengan cepat menatap Tama di sampingnya dan bertanya dengan hormat, Tuan Renza, seperti yang diharapkan, bahwa Elizabeth benar-benar datang ke Meksiko. Tama tersenyum dan berkata, sekarang dia tidak bisa menemukan tempat tinggal lain selain di sini. Elizabeth, aku sudah menunggumu begitu lama. Setelah berbicara, dia bertanya kepada prajurit itu, di luar bagaimana pembersihannya? Pria itu berkata dengan cepat, Tuan Renza, sebelum Panglima tertinggi masuk, kami sudah membersihkan medan perang. Mayat-mayat itu sekarang telah dipindahkan ke kamar kosong di atas, dan tentara kita keluar masuk halaman menggali tanah untuk menyembunyikan darah. Malam ini berangin, dan bau darah menghilang dengan cepat. Oke, Tama mengangguk dan berkata, setelah mobil mereka memasuki pintu, langsung ambil orang-orang dan bawa mereka ke sini. Aku ingin melihat mereka. Prajurit itu segera berkata dengan hormat, Tuan Renza, saya akan melaksanakan perintah Anda. Pada saat ini, di pintu masuk timur desa ini, saat Alex mengemudikan mobil ke pintu masuk desa, Elizabeth, Andre, dan Irma, yang berperan sebagai istri Alex, semua menghela nafas lega secara bersamaan. Mereka berempat menerjang jalan selama beberapa hari tanpa henti dan akhirnya sampai di tempat tujuan. Dalam beberapa hari terakhir, mobil mereka hampir tidak pernah berhenti kecuali untuk mengisi bahan bakar dan membeli makanan dan air minum. Dalam pandangan mereka berisiko di seluruh Amerika Serikat, jadi hal terbaik yang harus dilakukan adalah keluar secepat mungkin. Selain itu, Elizabeth juga berencana untuk datang ke sini untuk beristirahat selama beberapa hari, sambil menonton operasi mangsanya, dan kemudian kembali ketika suasana di Amerika Serikat sudah mulai kondusif. Pada saat ini, Alex, yang mengemudi, berkata dengan terkejut, Bibi, kenapa hari ini sepi sekali? Elizabeth berkata dengan ringan, jangan lihat jam berapa sekarang. Dia meregangkan pinggangnya saat dia berbicara dan berkata dengan mengutuk, aku tidak akan pernah ingin mengambil mobil lagi dalam hidupku. Alex tidak terlalu memikirkannya dan dengan terampil mengemudi ke lokasi ruang operasi. Namun, ketika mobil melaju di dekat ruang operasi, semua orang tiba-tiba menemukan bahwa ada banyak kendaraan di luar pintu ruang operasi, dan setidaknya puluhan kendaraan bisa terlihat. Andre, yang duduk di barisan belakang, juga sedikit terkejut, dan bertanya, kenapa ada begitu banyak mobil? Apakah semua orang dari geng ada di sini? Elizabeth hanya bisa bergumam, mungkinkah bosnya ada di sini? Lihat situasinya. Jika dia hanya ada di sini maka kita dapat memiliki adegan sebesar itu. Andre berkata dengan gugup, Eliza, bos membutuhkan waktu untuk kita, dan dia pasti akan menyalahkan kita karena tidak melakukan hal-hal dengan baik. Elizabeth menelan ludahnya dan berkata dengan susah payah, sekarang jangan terlalu banyak berpikir, barangnya ditemukan oleh bea cukai. Hal semacam ini normal dalam dirinya sendiri. Jika barangnya bagus, harganya tidak akan terlalu tinggi. Mengapa harga barang ini begitu mahal, bukan hanya untuk memasukkan biaya hangus itu? Ini seperti membangun jembatan kayu di jurang. Jembatan yang terbuat dari kayu tidak berharga, tapi bingkai yang bisa menopang jembatan kayu di jurang itu sangat berharga. Setelah berbicara, dia berhenti sebentar dan berkata dengan serius, ketika kau bertemu bos sebentar, jangan bicara sembarangan, agar tidak terlalu banyak mengungkapkan kesalahan. Aku akan berbicara dengannya ketika saatnya tiba. Aku yakin dia akan memberi kita kesempatan lagi.
Mobil yang dinaiki Elizabeth baru saja keluar dari rumah sakit dan berhenti. Setelah beberapa saat, pintu didorong terbuka dari dalam. Johan, yang mereka kenal, dan 2 orang Indonesia dengan wajah yang tidak dikenal berjalan keluar dari pintu bersama-sama. Melihat Johan, Alex yang sedang mengemudi buru-buru menjulurkan kepalanya dan menyapa dengan penuh perhatian, "Johan, sampai jumpa lagi." Pada saat ini, Johan benar-benar dipaksa untuk datang untuk menyambut Elizabeth dan partnernya. Seluruh orang tampak sedikit gugup, dan bahkan kecepatan reaksinya jauh lebih lambat dari biasanya. Setelah Alex memanggilnya selama beberapa detik, dia kembali sadar, memaksa tersenyum, dan berkata, "Ya, aku sudah lama tidak melihatmu." Setelah berbicara, dia dengan cepat mengingat penjelasan Tama, dan dia buru-buru berkata, "Oh ya, bos marah di sana, cepat keluar." Alex dan yang lainnya gugup untuk sementara waktu, dan Elizabeth yang berada di kopilot juga sedikit bingung. Dia menunggu Alex untuk memarkir mobil saat dia berhenti dan bertanya pada Johan, "Kenapa bos marah? Itu bukan karena bisnis kita kan? Itu tidak ada hubungannya denganmu." Johan menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, Itu, Paman Thomas dalam masalah." Elizabeth merasa lega ketika dia mendengar ini. Bagi orang-orang yang putus asa ini, mentalitas standar mereka adalah bahwa teman yang mati lebih baik daripada diri sendiri yang terluka. Meskipun setiap orang biasanya dalam hubungan kerjasama, jika seseorang berada dalam suatu situasi, orang lain tidak akan memiliki simpati sedikit pun. Jadi, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kak Darren, ada apa dengannya? Apa kesalahan yang dia lakukan?" Ketika Johan mendengar pertanyaan Elizabeth, dia langsung menjadi marah dan tidak bisa menahan diri untuk memarahi dalam hatinya, "Semua orang dibunuh karenamu, dan kamu memiliki wajah sialan untuk bertanya. Jika kamu tidak menjebak ibu mertua Tama itu, bagaimana kita bisa diserang oleh front kataklismik hari ini? Jika kita mati di sini hari ini, kamu adalah pelakunya." Namun, Johan berani berbalik melawan Elizabeth langsung di depan 2 prajurit front kataklismik, jadi dia hanya bisa berkata dengan marah, "Aku tidak bisa mengatakan 1 atau 2 kata, kamu akan mengetahuinya ketika kamu turun dan bertemu dengannya nanti." Elizabeth tidak terlalu memikirkannya, saat ini dia merasa lebih santai. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia tidak efektif kali ini, bos akan memberinya pelajaran. Dia tidak menyangka Darren akan mendapat masalah saat ini. Bukankah ini setara dengan mengenakan pelindung tubuh untuknya? Biarkan dia menarik daya tembak bos, dan diperkirakan tidak akan banyak yang tersisa ketika dia tiba di sini. Segera, Elizabeth dalam suasana hati yang jauh lebih baik, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa 2 orang Indonesia yang berada di samping Johan adalah wajah-wajah yang tidak dikenalnya. Di Crazy Juarez, tidak banyak orang Indonesia. Faktanya, Darren adalah satu-satunya yang benar-benar dapat menyusup ke inti. Adapun Elizabeth dan Johan, mereka sebenarnya adalah offline dari pengembangan Darren. Adapun Andre dan Alex, mereka adalah gelombang lain dari perkembangan Elizabeth di Amerika Serikat, dan mereka sudah menjadi anggota luar. Oleh karena itu, tiba-tiba ada 2 orang Indonesia berkulit kuning lagi, yang agak aneh bagi Elizabeth. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Johan, apa kedua orang ini baru di sini? Kenapa aku belum pernah bertemu mereka sebelumnya?" Johan dengan cepat menjawab dengan pidato yang disiapkan Tama untuknya, keduanya diundang oleh bos. Pengawal baru berasal dari front kataklismik yang terkenal. Front kataklismik, Elizabeth tercengang. Dia telah berada di dunia abu-abu sepanjang tahun, dan dia telah lama terpesona oleh front kataklismik. Para prajurit front kataklismik sebagai pengawal, dan tiba-tiba berseru kaget, bos memiliki hubungan dengan front kataklismik. Dia selalu ingin terhubung dengan mereka sebelumnya, tapi dia tidak pernah bisa melakukannya. Ya,
Johan sangat putus asa ketika dia memikirkan front kataklismik dan berkata dengan sedikit kesal, kali ini bos dan front kataklismik. Dalam arti tertentu, mereka benar-benar dipertaruhkan. Elizabeth berkata dengan penuh semangat, "Oke, luar biasa. Kita bisa terhubung dengan front kataklismik. Apa yang harus kita khawatirkan di masa depan? Di Eropa dan Amerika Serikat dan bahkan di Timur Tengah, kita bisa berjalan menyamping." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.